Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli din wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum alladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwan minallah. Sedangkan tadi satu pelajaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia terkait dengan ketakwaan. Bahwa Allah akan memberikan satu balasan. Pelajaran ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'unabbiukum, katakanlah hai Muhammad, apakah engkau ingin mengetahui satu kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu akan diberikan kebahagiaan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian juga diberikan jodoh-jodoh istri-istri yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu semua akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat selanjutnya diterangkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yaquluna rabbana, adalah orang-orang yang berkata dan berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, innana, bahwa kami benar-benar beriman, faghfir lana, dan meminta ampun kepadamu atas dosa-dosa yang kami lakukan. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Jadi artinya dari ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa dan menunjukkan keimanannya serta memohon ampun atas segala kesalahannya. Karena manusia jelas tidak akan luput dari segala kesalahan. 3 ciri pertama yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di surga. Lalu disambung juga dengan ayat selanjutnya. As-sabirina wasyadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, bahwa orang-orang tersebut juga senantiasa berbuat sabar. Kemudian mereka juga orang-orang yang taat dan berbuat benar serta menginfakkan hartanya, dan juga orang-orang yang senantiasa memohon ampun. Dari 3 ciri pertama yang disebutkan tadi, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang menunjukkan keimanannya, kemudian senantiasa berdoa
kepada Allah serta memohon ampunan dan perlindungan dari api neraka. Implementasi dari doa tersebut diwujudkan dalam ayat selanjutnya yang diterangkan, yaitu orang-orang yang menunjukkan juga kesabarannya, orang-orang yang menunjukkan sikap yang benar, kemudian orang-orang yang taat, serta orang-orang yang menginfakkan hartanya. Dan semua itu tetap harus ditutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam dua ayat tadi disebutkan bagian akhir bahwa senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia itu wal khata' wal nisyan adalah tidak pernah sempurna, pasti akan melakukan kesalahan, tersandung oleh batu, jatuh, melakukan kekhilafan, melakukan dosa dan sebagainya. Tapi karena innallaha ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun, maka tidak ada yang niscaya dosa sebesar apapun apabila manusia mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni. Nah, dari 9 ciri yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 17, 15, 16, 17 tadi, itu bisa menjadi satu pegangan bagi kita semua agar senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, ini yang sebenarnya satu hal dalam Islam itu menjadi kesempurnaan. Ketika seseorang sudah mencari ilmu, mendapatkan ilmunya, mulai dari mungkin dengan membaca, dengan mendapatkan tausiah, berguru dan sebagainya, seseorang akan mendapatkan ilmu. Tetapi ilmu itu baru akan bermanfaat ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wujud dari sebuah pernyataan innana, sesungguhnya saya amanah, beriman. Apakah memang kita itu sudah mengimplementasikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud seolah-olah kita dalam hidup ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita selalu berhati-hati, selalu melakukan kebaikan dan selalu menjauhi dari kemungkaran. Apakah seperti itu? Nah, ini satu hal kecil yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Ketika kita menyatakan innana amanah, bahwa saya beriman, maka mestinya kita akan selalu berhati-hati. Faghfir lana. Setelah kita sudah berusaha berhati-hati ya tentu saja kita tidak akan luput dari goda, karena manusia itu sudah menjadi takdirullah untuk senantiasa digoda oleh syaitan, di mana syaitan dari kiri dan kanan senantiasa waswisu fi sudurin nas, terus membisik-bisikkan kita kepada hal-hal yang buruk, maka pasti kita tidak akan luput. Nah, ketika kita tidak luput dari kesalahan itu, ketika kita melakukan kesalahan, maka faghfir lana, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar waqina adzabannar, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu ayat yang ke-16
satu babak yang dapat kita lakukan dalam keseharian itu akan sangat merubah, berpengaruh pada perilaku kehidupan kita. Hati-hatian ya. Kemudian mohon maaf dan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Tambah dengan 4 hal yang bisa kita lakukan juga, yaitu as-sabirin, bersabar atas segala hal. Dan sabar itu tidak hanya terbatas pada kita hanya diam saja, tetapi melakukan hal yang baik, hal untuk memperbaiki sesuatu, perbaikan atas segala kekurangan, istiqomah dan ikhlas itu bagian dari kesabaran. Wasyadikina, kita berbuat yang sidik, yang benar. Ketika kita sudah bersabar dan kita sudah melakukan hal-hal yang benar, yaitu bagian dari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga qanaah, qanitin, jadi kita taat dengan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik langsung melalui Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hablum minan nasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wal munfiqina, dan berinfak di jalan Allah. Nah, definisi dalam berinfak akan sangat macam-macam dan sangat luas dalam segala hal ya, bahkan dari tersenyum saja kita bisa bagian dari infak kita, membahagiakan orang lain bagian dari infak kita juga. Nah, dan Allah memerintahkan kita kembali setelah kita melakukan tadi ya, kita sudah bersabar ya, kemudian taat, menginfakkan hartanya, terakhir tetap kita harus senantiasa wal mustaghfirin, kita minta ampun kepada Allah, karena satu-satunya hal yang terakhir bisa kita lakukan adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Dan demikian sekelumit tausiah pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.